menyaksikan resensi novel Buya Hamka, sebuah novel biografi. A. Identitas buku. Judul buku Buya Hamka. Penulis Ahmad Fuadi. Penerbit PT Falcon. Tahun terbit Desember 2021. Tebal buku 354 halaman. Yang kedua, B. Pendahuluan. Novel Buya Hamka karya Ahmad Fuadi merupakan kisah biografis yang ditulis dengan gaya penceritaan yang hidup dan menyentuh. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh besar Indonesia, Buya Hamka, yang dikenal sebagai ulama, penulis, pemikir, sekaligus pejuang bangsa. Melalui alur yang emosional dan mendalam, penulis tidak hanya menampilkan sosoknya sebagai figur publik yang berpengaruh, tetapi juga sebagai pribadi yang menghadapi berbagai ujian kehidupan. C. Ringkasan. Pada awal cerita, buku ini mengisahkan masa kecil Haji Abdul Malik Karim Abdullah Hamka di Marinjau, Sumatera Barat dalam lingkungan keluarga ulama. Ia hidup di bawah didikan ayahnya, Haji Rasul, yang keras dan disiplin, sehingga Hamka kecil sering merasa tertekan. Ia kurang tertarik pada sistem pendidikan formal yang kaku, namun justru menunjukkan minat bisa pada membaca, menulis, dan belajar secara mandiri. Konflik batin dengan ayahnya membentuk karakter Hamka sebagai pribadi yang kritis, berani berpikir, dan tidak mudah menyerah. Memasuki masa remaja, Hamka memilih merantau untuk mencari-cari diri dan memperluas ilmu. Ia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, belajar kepada banyak ulama, hingga akhirnya pergi ke Makkah. Di sana, Hamka memperdalam ilmu agama, mengenal dunia intelektual Islam yang lebih luas, dan mulai menulis dengan serius. Sepulangnya ke tanah air, ia aktif berdakwah, menulis buku dan artikel, serta terlibat dalam organisasi Islam, terutama Muhammadiyah, hingga namanya dikenal luas sebagai ulama sekaligus sastrawan. Pada bagian akhir cerita, buku ini menyoroti ujian terberat dalam hidup Hamka, yaitu ketika ia difitnah dan dipenjara pada masa Orde Lama tanpa proses hukum yang adil. Di balik jeruji besi, Hamka tidak larut dalam monumentalnya. Tafsir Al-Azhar, setelah dibebaskan, ia tetap berdakwah dan menunjukkan kebesaran jiwa dengan memaafkan orang-orang yang pernah menzaliminya. Kisah ditutup dengan gambaran Buya Hamka sebagai tokoh besar yang meninggalkan warisan ilmu, keteladanan, akhlak, dan inspirasi bagi generasi hidup. D. Analisis. Gaya bahasa yang digunakan Ahmad Fuadi terasa sederhana, namun tetap kuat secara emosional. Fakta sejarah dipadukan dengan sentuhan sastra, sehingga kisah tokoh terasa dekat dan tidak sekedar informatif. Alur disusun secara kronologis, sehingga perjalanan hidup Hamka dapat diikuti dengan jelas. Kepribadian Hamka digambarkan secara utuh, berpendirian teguh, berani, taat beragama, dan penuh kasih terhadap keluarga. Nilai-nilai seperti keteguhan iman, pentingnya pendidikan, serta kebebasan hati menjadi pesan utama dalam cerita. Kekuatan novel ini terletak pada kemampuannya membangun kedekatan emosional antara pembaca dan tokoh yang diangkat. E. Evaluasi. Kelebihan. Menghadirkan tokoh nasional dengan cara yang menarik dan inspiratif. Kedua, B. Bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, mengandung nilai moral, pendidikan, dan semangat kebangsaan. Kekurangan, beberapa bagian terasa cukup rinci sehingga alur berjalan agak lambat. Yang kedua, unsur imajinatif terbatas karena bersandar pada kisah nyata. F. Refleksi. Kisah ini memberikan pembelajaran tentang konsistensi dalam memegang prinsip, ketabahan saat menghadapi ujian, serta pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat. Sosok Buya Hamka menunjukkan bahwa pencapaian besar diraih melalui proses panjang dan pengorbanan. Pembaca dapat mengambil teladan dari keberanian beliau dalam menyuarakan kebenaran serta sikap lapangnya dalam memaafkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum, novel Buya Hamka merupakan bacaan yang sangat inspirasi, terutama bagi generasi muda. Buku ini bukan hanya mengenalkan perjalanan hidup seorang ulama besar, tetapi juga menyampaikan nilai kehidupan yang tetap relevan hingga kini. Kisahnya mampu menghidupkan kembali semangat perjuangan melalui cerita yang bermakna dan menyentuh hati. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.